Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man hajra ila naji ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sidang jemaah Zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih berkenan memberikan umur, kesehatan, kesempatan, dan kekuatan iman kepada kita, sehingga kita bisa menjalani hidup dan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah, insyaallah. Termasuk pada hari ini kita datang bersama-sama ke Masjid Raya ini dalam rangka melaksanakan ibadah zuhur, salat zuhur, dan sebelumnya mendengarkan ceramah zuhur. Semoga semua amal ibadah kita tersebut akan dibalasi oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling agung yang telah menginfakkan hidup beliau dalam rangka menyampaikan risalah dakwah, dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai ke akhirat. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada siang hari ini, lebih kurang 15 menit ke depan, kembali kita memberikan motivasi pada saya sendiri, kepada bapak-bapak ibu semuanya, agar kita menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Ta'amul atau interaksi kita dengan Al-Quran semakin tinggi intensitasnya. Kualitasnya juga seperti itu. Hendaknya kita bukan saja sebagai orang yang rajin membaca Al-Quran, tapi juga menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan pada akhirnya adalah mendakwahkan Al-Quran kepada semua orang, insyaallah. Sebagaimana sering kita dengar dan kita baca bahwa Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk sebagai penjelas bagi manusia. Sedang jemaah Zuhur rahimakumullah, Al-Quran adalah mukjizat. Berarti itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ini bukan sembarang kalam, tapi adalah kalamullah, kalam Allah SWT yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Itulah yang sampai ke bumi, datang dari yang maha suci, yaitu Allah SWT. Dibawa oleh yang suci juga, Ruhul Qudus, malaikat Jibril. Diterima oleh yang suci juga, yaitu jiwa seorang manusia yang suci, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Quran disebut dengan kitab suci, kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia, dan membuat mulia orang-orang membacanya. Tetapi kita perlu menanamkan itu dalam jiwa kita, merenung-renungkan, mengulang-ulang, agar betul-betul terasa oleh kita bahwa Al-Quran itu memang mukjizat. Al-Quran itu adalah kalamullah, sesuatu yang mulia dan akan memuliakan kita.
Inilah yang harus ada dalam mindset kita. Ini pula lah yang akan memberi motivasi kita. Walaupun banyak hadis-hadis untuk memotivasi kita, yang mungkin akan kita bacakan berapanya, tapi tidak terlalu mudah untuk menundukkan jiwa-jiwa kita sehingga kita merespon semua motivasi itu. Harus kita akui hari ini, dari sekian banyak umat Islam yang rutin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, apalagi mempelajari Al-Quran, mungkin persentasenya ya mungkin tidak seberapa. Begitu juga yang betul-betul faham dengan makna-makna dalam Al-Quran, itu mungkin belum seberapa. Itulah pula sebabnya Al-Quran belum begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Pertama, hadis yang sangat terkenal, khairukum man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Yang memotivasi kita bahwa kita ini bisa menjadi orang terbaik, orang yang paling baik. Khairukum, orang yang terbaik di antara kamu, kata Rasulullah SAW, man ta'alamul Quran wa 'allamahu. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, dua-dua kegiatan ini harus ada dalam diri seseorang agar kita menjadi orang yang terbaik. Tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, itu dalam Al-Quran. Kalau tadi hadis ya. Al-Quran surat Al-Imran ayat 79. Bahwa kita ini harus melaksanakan dua aktivitas itu, baru kita dimasukkan ya, sebagai golongan generasi Rabbaniyin. Pelajari Al-Quran, mengajarkan. Berarti kita membaca Al-Quran, sekaligus tentu insya Allah menghafal Al-Quran. Nah, kalau ini kita camkan, kita renung-renungkan, tentu kita akan punya dorongan untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Karena kita ingin menjadi orang terbaik. Khairukum, orang yang terbaik. Kalau ditanya masing-masing kita, tentu saja kita ingin menjadi orang terbaik. Keluarga kita, keluarga terbaik. Masyarakat kita, masyarakat terbaik. Generasi kita, generasi terbaik. Maka salah satu kunci kenapa dikatakan generasi zaman Rasulullah SAW itu generasi terbaik, khairul kuruni kata Allah, kata Rasulullah SAW. Abad terbaik itu adalah abadku, zamanku kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sahabat-sahabat itu adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran saja mereka rata-rata 3 hari tamat. Itu pun sudah ada yang protes. Selama ini tidak ada yang protes perintah-perintah Allah, saran-saran Rasulullah. Itu sahabat-sahabat tidak ada protes. Sami'na wa ata'na. Tapi ketika terjadi sebuah dialog tentang bagaimana membaca Al-Quran, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan harus menamalkan Al-Quran itu 1 kali dalam 1 bulan, maka sahabat-sahabat protes. Ya. Apa protesnya? Protesnya bukan karena merasa terlalu banyak menghabiskan waktu, tapi menurut mereka, menurut sahabat-sahabat, terlalu sedikit waktu mereka bersama Al-Quran. Kalau hanya 1 juz sehari, sehingga ada yang protes, ya, ingin menambahkan Al-Quran lebih cepat dari itu. Sehingga sampai kepada akhirnya, karena ada yang mengatakan ingin seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu tamat 1 kali dalam sehari, berarti 30 juz sehari. Ya. Nah, ada sahabat yang ingin seperti Rasulullah. Kata Rasulullah jangan. Lah, ya, boleh Rasulullah hanya 3 hari sekali, berarti 10 juz sehari.
Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bulan Ramadan ini ya bisa 10 juz sehari, nanti sudah seperti ya, sahabat-sahabat. Salam. Nah, sahabat-sahabat itu udah protes juga. Karena Rasul mengatakan 1 kali dalam sebulan, berarti 1 juz sehari, semuanya tidak setuju. Akhirnya Rasulullah mengizinkan 3 hari sekali sama di 10 juz sehari. Begitu dekatnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Nah, itu bisa diukur-ukur Bapak Ibu. Kalau kecepatan kita, speed kita itu bisa 1 jam, 1 juz. Berarti kalau kita ingin membaca 10 juz, berarti 10 jam. Ya. Nah, kalau yang normal itu, ya kalau saya bisa 30 menit, ya mungkin Bapak Ibu mungkin bisa juga. Berarti bisa 5 jam kalau 10 juz. Ya. Tergantung kecepatan kita dan kefasihan kita. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, tentu semakin banyak kita menyediakan waktu kita untuk khusus membaca Al-Quran. Itu yang harus kita atur dalam kehidupan kita, di sela-sela kehidupan kita, itu yang kita atur. Kalau Bapak Ibu sangat sibuk, ya mungkin kiatnya harus pandai-pandai. Bagaimana supaya strategi kita ini, waktu-waktu kita itu betul-betul efektif membaca Al-Quran. Misalnya sebelum zuhur mungkin 2 halaman, 1 lembar. Kalau Al-Quran standar itu yang 1 juz itu adalah 10 lembar atau 20 halaman. Itu yang standar. Ya. Harusnya kita beralih pada Al-Quran standar. Nah, berarti kalau kita ya 1 halaman sebelum sholat itu, 1 halaman saya sudah berarti sudah 1 lembar. Nah, 1 lembar itu berarti kita harus memakan waktu 10 kali. Nah, kalau 5 kali sehari semalam, ya berarti baru 5 lembar. 5 lembarnya lagi mungkin kita ambil waktu malam. Ya setelah tarawih kita ambil 5 lembar. Nah, itu bisa 1 juz. Nah, kalau yang lebih cepat dari itu tentu lebih bagus. Itu hadis yang memotivasi kita agar kita menjadi orang terbaik. Yang kedua yang kita baca hadisnya adalah kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti di akhirat Al-Quran ini bisa memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya itu? Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan ahlullah fil ardi ahlul Quran, bahwa keluarga Allah di bumi adalah ahlul Quran. Kan Allah Maha Esa, ya. Allah tidak beranak, tidak perlu diperanakkan. Tapi Allah mengatakan bahwa dalam hadis qudsi ada keluarga Allah di bumi, ahlullah. Siapa itu? Yaitu ahlul Quran. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka agar kita mendapatkan syafaat di akhirat, maka jalannya adalah kita dekat dengan Al-Quran. Nah, ada 4 bentuk syafaat itu di dalam hadis kita baca, ya. Itu yang pertama adalah dalam kubur. Dalam kubur saja Al-Quran itu sudah datang, ya, seperti makhluk, yaitu menghambat azab kubur. Dalam suatu hadis dikatakan nanti dalam kubur orang-orang berdosa itu ada semburan api, ya. Bagi orang-orang berdosa itu ada semburan api dari arah kepalanya. Ketika itu datang Al-Quran menghambat. Datang lagi semburan api dari arah kakinya, dihambat lagi oleh Al-Quran. Begitu juga dari kiri dan kanannya, dihambat Al-Quran. Lalu bertanya api ini, kenapa engkau menghambat aku untuk menyiksanya? Nah, rupanya saya ini Al-Quran. Saya adalah sahabatnya.
Dulu dia berada di mulutnya. Dulu aku ini berada di mulut orang ini, rutin ini. Ya, sekarang aku ingin menjaganya agar kamu tidak mazhabnya. Itu baru di dalam kubur Al-Quran sudah datang sebagai sahabat kita. Itu syafaat. Kemudian begitu juga nanti di akhirat, bahwa nanti dipasangkan mahkota kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang mahkota itu dipasangkan kepada kedua orang tuanya. Ini nanti ada mahkota yang dipasang kepada kedua orang tua. Dan siapa anaknya? Anaknya adalah para ahlul Quran yang dekat dengan Al-Quran. Di syafaatnya bukan saja untuk dia, tapi juga untuk keluarga. Bahkan ada disebutkan dalam hadis untuk 10 keluarganya. 10 orang keluarganya itu, ya, itu bisa ditolong oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah nanti di surga itu ada bertingkat-tingkat, maka tingkat kita itu ditentukan juga oleh tingkat kedekatan kita kepada Al-Quran. Semakin dekat dengan Al-Quran, semakin tinggi tingkat tangga kita. Kemudian tadi juga nanti akan bersama Rasulullah SAW, bersama malaikat, keluarga Allah di bumi tadi juga akan nampak di akhirat nanti bahwa dia itu ahlul Quran. Bagi petanda dia ahlul Quran, maka nanti di akhirat dia akan dekat dengan Rasulullah, dekat dengan para malaikat, dan insya Allah juga bisa melihat Allah SWT. Bapak ibu saudara yang terhormati, oleh sebab itu saya mengajak diri saya sendiri dan pada kita semua, mari kita rubah mindset kita terhadap Al-Quran ini, bahwa Al-Quran ini adalah sebuah kebutuhan kita. Bukan Al-Quran yang butuh dengan kita, tapi kita yang butuh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kita ingin menjadi manusia terbaik, dan juga kita ingin mendapat syafaat nanti dari Al-Quran di alam akhirat. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari Al-Quran, pelajari cara membacanya. Yang belum fasih, yang belum bagus bacaannya, masih ada waktu buat kita. Tidak ada istilah terlambat, tidak ada istilah tua. Selagi waktu masih ada, kita bisa belajar pada siapa saja yang pandai, agar bacaan kita bisa tepat baca Al-Quran. Sedangkan bacaan yang lain saja kita belajar baik-baik supaya lurus, ya. Bahasa Inggris kita belajar baik-baik agar pronunciation kita bagus. Kenapa? Ini mukjizat kalamullah. Yang siapa yang membacanya akan diberi pahala. Nanti dia akan menjadi manusia terbaik. Nanti dia akan menjadi orang yang mendapat syafaat. Kenapa kita tidak mempelajari bagaimana cara membacanya dengan baik? Setelah itu kita rutinkan membaca Al-Quran. Kita betul-betul programkan membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ini, minimal 1 kali tamat. Itu sudah minimal. Sebaiknya sebagai seorang muslim, ya, di luar Ramadan tidak apa-apa. Tapi di bulan Ramadan ini kita harus targetkan lebih dari 1 kali tamat. 2, 3, 4 dan seterusnya. Harus kita betul-betul programkan betul. Masa waktu kita untuk membaca apa yang ada tulisan di handphone, ya, di HP kita, mungkin membaca tulisan yang lain, mungkin juga yang ada di televisi, atau untuk ngobrol, itu banyak waktu kita. Masa untuk membaca Al-Quran yang hanya setengah jam saja dari 24 jam, kita tidak bisa menyediakan waktu kita. Kita adalah orang-orang yang zalim, tidak mensyukuri nikmat waktu, ya, jam-jam yang diberikan Allah SWT kepada kita, nikmat sehat ini berikan Allah SWT pada kita, ya, padahal kita punya kesempatan. Kemudian yang kedua, kita harus membuat strategi, membuat trik-trik, ya, seperti saya sebutkan tadi, mungkin sebelum sholat, sudah sholat, ya, atau ada waktu-waktu tertentu yang kita kunci kamar kita, orang tidak boleh mengganggu kita. Kenapa? Kita baca Quran, tilawah Quran. Harus kita sediakan. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Kalau kita punya azam, kalau
punya kekuatan yang kuat, insya Allah Allah akan memudahkan kita, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.